Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, mantan Bupati Garut 2 periode, Bapak Rudi Gunawan, mengkritik keras kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang pengambil alihan pembangunan jalan desa yang dilakukan oleh pihak provinsi. Ada apa? Tiba-tiba seorang mantan bupati 2 periode mengkritik keras kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tersebut. Apakah ada U di balik B? Ataukah karena merasa panik? Ataukah karena merasa takut? Rekam jejak masa lalunya bisa terbongkar oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini. Biasanya mantan penguasa yang berkuar-kuar, yang berusaha untuk menghasut masyarakat, yang berusaha untuk memprovokasi masyarakat, untuk menentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah, itu patut diduga, itu patut kita sebagai rakyat menaruh tanda tanya besar. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak beres ketika seorang Bapak Rudi Gunawan menjabat sebagai Bupati Garut 2 periode kala itu. Sekali lagi, sebagai rakyat, kita patut menduga. Padahal, kalau kita mau berpikir secara waras, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa. Karena Kang Deddy Mulyadi ingin pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Garut itu bisa berjalan dengan baik, bisa dinikmati oleh warganya, bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Garut. Tetapi tiba-tiba ada yang protes, yang dalam tanda kutip adalah mantan Bupati Garut 2 periode. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Kita desa ini ya, dulu dari bantuan keuangan provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Sekarang ya tinggal 40 juta. Jadi turunnya 70. Dari 55 miliar menjadi 15 miliar lah kira-kira. Turunnya 40 miliar. Nah, yang 40 miliar itu dulu katanya mau dibuatin untuk jalan. Jalan desa itu akan dibangun oleh provinsi lah dengan kerjasama. Tapi di APBD ini juga tidak ada. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Sehat, bahagia, semangat. Saya dalam perjalanan menuju kota Tasik untuk mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih banget buat Pak Rudi, mantan Bupati Garut, yang saya lihat sangat rajin mengkritik saya. Nuhun banget. Saya diingatkan oleh Bapak karena Bapak adalah sahabat saya. Dulu sama-sama pernah menjadi bupati bersama. Saya Bupati Purwakarta, Bapak Bupati Garut. Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5-10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir uang dalam setiap tahun itu kalau diakumulasikan triliunan, Pak. Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan, terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi, Pak, ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu. Malah
2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang jelek di desa secara bertahap dan nanti menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Karena barangkali Bapak keberatan terhadap kebijakan saya. Nggak ada masalah Pak, karena yang butuh jalan masih sangat banyak. Hatur nuhun Pak Rudi, salam untuk keluarganya, sehat selalu. Mantan Bupati Garut mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal perbaikan jalan desa diambil alih provinsi. Mohon maaf Bapak, 10 tahun Bapak menjabat sebagai Bupati Garut, apakah pembangunan infrastruktur sudah merata? Sepertinya tidak. Soalnya banyak sekali laporan-laporan, aduan-aduan dari masyarakat Garut soal jalan butut, jalan rusak, baik jalan desa maupun jalan kabupaten. Pertanyaannya, Bapak 10 tahun tidak bisa membangun jalan. Nah sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat perhatian ke Kabupaten Garut. Kudu nama bunga atau merenan. Iya mah malah sebaliknya. Kan gara-gara ucapan Bapak yang merasa tidak ridho, tidak rela gitu. Jalan desa diambil alih ke provinsi. Cek Bapak aing teh yang geus sakirana embung mah digeser we nya anggarana teh ke kabupaten lain kumaha. Kan nu kaberatana teh ayeuna teh pemerintah Garutna, akhirna wakil Bupati Garut berkomentar di pitina Kang Deddy Mulyadi. Tah komentarna, ieu mah saran we Bapak, lebih baik Bapak sebagai mantan Bupati Garut duduk manis menikmati masa pensiunan, ulah beut ngaririweuh pejabat nu ayeuna keur ngajabat. Baik, percayakanlah kepada pucuk pimpinan Garut yang merenang Bupati jeung wakil Bupati nu ayeuna. Walaupun ayeuna teh nu katingali loba gerak, loba gawena teh ngan saukur wakil bupatina. Ayolah Pak, lamun misalkan Bapak beneran ieu mah nya peduli terhadap daerah Bapak, cinta terhadap masyarakatna, urang kawal bareng-bareng lamun misalkan pemerintah Provinsi Jawa Barat meureun rek mengambil alih proses perbaikan pembangunan jalan di desa. Urang kawal we bareng-bareng dari mulai pembangunannya sampai anggarannya. Dan Bapak juga harus mempunyai trust atau kepercayaan terhadap generasi pemimpin setelah Bapak. Pemirsa sekalian, pernyataan keras yang dilontarkan oleh Bapak Rudi Gunawan, mantan Bupati Garut 2 periode, terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, soal pengambil alihan pembangunan jalan desa oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan hanya terasa janggal, tetapi juga syarat nuansa kepentingan lama yang sulit untuk dilepaskan. Mari kita berbicara secara jujur agar masyarakat Garut khususnya serta masyarakat Jawa Barat umumnya bisa menanggapi isu ini dengan pola pikir yang tidak mudah untuk terprovokasi. Ketika seorang mantan kepala daerah yang telah memimpin selama 2 periode tiba-tiba bersuara lantang mempertanyakan langkah percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut, masyarakat Jawa Barat berhak untuk bertanya, di mana suara lantang itu ketika
jalan-jalan desa di Garut masih rusak, berlubang, dan terabaikan selama masa kepemimpinannya. Ini bukan sekedar kritik, melainkan sebuah mental ironi yang benar-benar biadab, yang tidak memiliki rasa empati terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Garut. Kalau kita adalah manusia yang waras, sebenarnya langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi justru mau mencerminkan keberanian untuk memutus mata rantai stagnasi pembangunan yang selama ini menjadi keluhan klasik masyarakat di Kabupaten Garut tersebut. Ketika pemerintah kabupaten dinilai belum mampu untuk menuntaskan persoalan infrastruktur dasar secara merata, maka sesungguhnya kehadiran pemerintah provinsi bukanlah bentuk perampasan kewenangan, melainkan bentuk intervensi strategis demi kepentingan rakyat yang lebih luas. Namun sayangnya, narasi yang dibangun oleh Bapak Rudi Gunawan, mantan Bupati Garut tersebut, justru menggiring opini seolah-olah ada pelanggaran batas kekuasaan. Padahal, dalam perspektif kepentingan publik, yang terpenting bukanlah siapa yang membangun, tetapi seberapa cepat dan seberapa berkualitas pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat. Sikap biadab seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Rudi Gunawan ini sesungguhnya justru mau membuka tabir yang lebih dalam, yaitu bahwa yang terusik bukanlah sistem, melainkan ego kekuasaan yang pernah dimiliki selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Garut itu. Lebih memprihatinkan lagi, kritik tersebut terkesan mengabaikan realitas di lapangan. Fakta bahwa masih banyak jalan desa di Kabupaten Garut yang membutuhkan perhatian serius adalah bukti nyata bahwa persoalan ini tidak pernah benar-benar tuntas di masa lalu. Maka ketika ada upaya konkret dari pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan, seharusnya itu disambut dengan kolaborasi, bukan resistensi. Pemirsa sekalian, apa yang ditunjukkan oleh Bapak Rudi Gunawan justru mau mencerminkan mentalitas politik lama yang bobrok, busuk, dan tidak berfaedah, bahwa ketika tidak lagi memegang kendali, maka yang muncul adalah kritik tanpa solusi. Padahal, seorang negarawan sejati tidak diukur dari seberapa keras ia mengkritik, tetapi dari seberapa besar ia mampu untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau seorang Bapak Rudi Gunawan benar-benar waras serta benar-benar berpihak pada masyarakat Garut, maka sikap bijak adalah mendukung, mengawal, bahkan membantu untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tersebut bisa berjalan tepat sasaran, bukan malah menciptakan kegaduhan opini yang berpotensi memperlambat proses yang sedang berjalan. Perlu kita sadari bersama bahwa publik hari ini tidak lagi mudah digiring oleh retorika. Mereka melihat, menilai, dan merasakan langsung dampak dari sebuah kebijakan. Dan dalam konteks ini, masyarakat akan lebih menghargai pemimpin yang bekerja nyata, bukan yang sekedar bersuara keras setelah tidak lagi berkuasa. Pada akhirnya, kritik saya ini untuk Bapak Rudi Gunawan yang telah mengkritik keras Kang Deddy Mulyadi, seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi, justru bisa menjadi cermin, bukan bagi pemerintah provinsi, tetapi bagi dirinya sendiri. Cermin yang memperlihatkan
bahwa perubahan memang tidak pernah nyaman bagi mereka yang terbiasa berada dalam zona kendali. Dan sejarah pasti selalu mencatat bahwa mereka yang menolak perubahan demi mempertahankan pengaruh pada akhirnya akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Dan pesan saya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, jangan mudah dihasut, diprovokasi, atau dipropaganda oleh manusia-manusia yang pola pikirnya masih feodal dan picik. Dukunglah setiap kebijakan yang datang dari pemerintah jika kebijakan tersebut bisa membawa perubahan demi kemajuan dan kesejahteraan orang banyak. Semoga saja narasi singkat saya ini bisa bermanfaat buat kita semua dan terlebih khusus untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Bangunan jalan nu diambil alih ku provinsi ya tong dibangun di Garut, alihkeun pembangunan jalanna ke kabupaten lain. Terus lamun warga masyarakat Garut protes, nah tinggal tanyakeun ka si Rudi, baheula dana-dana anu asup ka Garut triliunan keur manehna zaman bupati dipake kana naon kitu we nya, setuju teu? Tuman lah deh nges pensiun mah jedog we nya geus teu geus puguh baheula eueuh gawena. Naon saya nyebut eueuh gawena atuh tingali ayeuna masyarakat gogorowokan, jalan desa hancur, jalan kabupaten arar hancur geus mangpuluh-puluh tahun cenah. Berarti keur manehna bupati eueuh gawena eueuh begugna. Jadi intinya Ya tidak cukup alasan Pemda hari ini untuk tiba-tiba mengambil alih. harus ditanya penjelasan di situ alasan kalau tidak mau diperpanjang itu alasannya apa, harus ada itu Permendagri. Makanya Kalau alasannya cuma bicara bahwa itu sudah habis kontrak. harus baca sebagai pengelola barang dan BPKAD ya, sebagai pengguna barang baca yang benar Permendagri 19 tidak 2016 tidak arogan. Ngomong dulu, orang kayak sarua atau apalagi Pak Anton itu pendukung nomor 2. Saya kudu kieu di Bali itu. Saya udah nomor 2, Gerindra kieu, mana kieu nomor pos kan aya. Secara politik kan begitu, kenapa kudu ngewana. Kalau ada itu kan ini pemerintahan, bukan apa-apa. Jadi kalau memang misalnya itu ada historisnya, itu bisa jangan oper lah. Kepala BPKAD jangan oper, Sekda juga jangan oper. Mereka juga pensiun nanti, BPKAD juga nanti suatu waktu. Orang di luar sistem itu lebih galak daripada dalam sistem. Artinya bahwa kita mengacu pada peraturan perundang-undangan ya. Baca benar Permendagri nomor 18 2016. Terus lihat historikalnya orang Garut menyaho eta teh lapang asrama lapang Paris. Tiba heula di tahun 60 asrama lapang Paris. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Saya berharap bahwa masyarakat Garut bisa berpikir lebih kritis, bisa mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan mudah dihasut, jangan mudah diprovokasi oleh segelintir orang yang mungkin merasa karena kepentingannya terganggu, seperti Bapak Rudi Gunawan ini. Dan patut kita pertanyakan, selama Bapak Rudi Gunawan menjabat sebagai Bupati Garut 2 periode, kenapa? Betapa bobroknya pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Garut hari ini? Kenapa ada begitu banyak jalan desa yang rusak? Ada begitu banyak jalan desa yang berlubang dan lain sebagainya. Inilah bukti nyata bahwa setelah sudah selesai tidak lagi berkuasa seperti Bapak Rudi Gunawan ini, bisanya cuma nyinyir, bisanya cuma berkuar-kuar, bisanya cuma memprotes, bisanya cuma mengkritik. Tetapi ketika dia menjabat sebagai seorang bupati, orang nomor 1 di Kabupaten Garut,
dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada perubahan berarti yang bisa dia persembahkan untuk masyarakat Garut. Dan disinilah, sebagai masyarakat Garut, mari gunakan logika akal sehat kalian. Mari, siapa kira-kira di sini yang punya niat yang tulus? Siapa kira-kira di sini yang punya tujuan mulia? Dan gagasan siapa di sini yang benar-benar mau berpihak kepada rakyat? Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat? Ataukah mantan Bupati Garut 2 periode Bapak Rudi Gunawan? Sekali lagi, sebagai masyarakat Garut, kalian harus berani untuk berpihak terhadap keputusan yang lahir dari penguasa, dari pemerintah yang mau mensejahterakan masyarakat Garut itu sendiri. Bukan untuk segelintir orang. Itu yang perlu dicamkan baik-baik. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.